Lukas pasal 13 menyampaikan sebuah perumpamaan. Katakanlah beri waktu 1 tahun lagi. Beri waktu 1 tahun lagi. Akhirnya hanya bisa berkata, mari amati 1 tahun lagi. Lihat saja hasilnya nanti. Tidak ada. Itu maksudnya. Mari kita baca perumpamaan Tuhan tentang pohon ara. Ada seorang yang menanam pohon ara di kebun anggurnya. Kemudian ia datang ke pohon itu mencari buah. Namun selama 3 tahun ini, ia tidak menemukan satupun buah dari pohon ara tersebut. Lalu ia berkata kepada penjaga kebun itu, selama 3 tahun ini, aku datang ke pohon ara ini mencari buah. Tetapi tidak satupun kutemukan. Potong saja pohon itu. Untuk apa membiarkannya membuang-buang tanah? Penjaga kebun berkata, Tuan, biarkanlah ia 1 tahun lagi. Tahun ini aku akan menggemburkan tanah dan memberi pupuk di sekitarnya. Jika setelah digemburkan dan dipupuk, ia berbuah, baiklah. Tetapi jika ia tetap tidak berbuah, barulah Tuan menebangnya. Perumpamaan ini pada dasarnya mengatakan, setiap pohon yang tidak berbuah akan ditebang. Pohon ini melambangkan manusia. Jika seseorang tidak berbuah, ia akan ditebang. Lalu, mengapa manusia tidak berbuah? Berbuah terjadi karena menerima Kristus, sang pokok anggur sejati. Kita harus memahami bahwa perumpamaan Kristus tentang pokok anggur sejati mengajak kita menjadi anggota tubuhnya. Tujuannya adalah supaya kita berbuah. Apa sebabnya buah itu muncul? Yaitu, siapa yang tinggal di dalam dia, juga tinggal di dalamnya. Ia pun akan berbuah. Tetapi siapa yang tidak tinggal di dalam dia, tidak akan berbuah. Berbuah terjadi karena kehidupannya masuk ke dalam diri kita. Baru hidup kita tertuju kepada Tuhan. Perilaku dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan, sehingga kita berbuah. Berbuah terjadi karena kita percaya kepada Tuhan. Namun, mengapa bangsa Israel zaman itu tidak berbuah? Bukan hanya Israel yang tidak berbuah. Segala bangsa dan suku juga tidak menerima. Meskipun Israel disebut umat Allah, umat pilihan. Namun mereka sama seperti bangsa-bangsa lain. Semuanya adalah orang berdosa. Kristus belum datang sebagai manusia untuk menebus mereka karena Yesus Tuhan belum datang untuk menebus manusia. Sehingga tidak ada bangsa atau suku yang dapat berbuah. Bahkan jika suatu bangsa disebut umat Allah, tetap tidak berbuah. Hingga Yesus Tuhan datang sebagai manusia dan membersihkan dosa manusia. Allah baru menaruh kehidupan yang baru di dalam bangsa dan suku itu, sehingga mereka berbuah. Jadi, kita tahu bahwa berbuah terjadi karena Kristus telah datang sebagai manusia. Orang yang percaya kepada Kristus Tuhanlah yang berbuah. Awalnya, orang yang percaya kepada Kristus tidak cukup membentuk suatu bangsa besar. Namun sejak zaman kematiannya, Allah secara bertahap memanggil banyak orang. Hingga akhir zaman ini, orang yang percaya kepada Yesus Kristus jumlahnya sudah sangat banyak. Cukup banyak untuk membentuk suatu bangsa besar. Bangsa besar ini adalah bangsa yang berbuah. Bangsa yang percaya kepada Yesus Kristus adalah bangsa yang berbuah. Karena kehidupan Tuhan dan Bapa tinggal di dalam diri kita. Sehingga perilaku kita semakin menyerupai Bapa, semakin menyerupai Tuhan. Maka kita pun berbuah. Bagi Bapa segala kemuliaan. Amin.